Sialang itu sampai orang mamanya diambil menisatnya dulu di pora. Sialang itu turunan dari nenek zaman dahulu. Itu pun tidak boleh ditumbang. Tradisi sialang adalah bagian dari sejarah dan kehidupan masyarakat adat Petalangan di Pelalawan Riau. Hukum adat Petalangan membagi kawasan hutan tanah ke dalam tanah kampung untuk pemukiman, tanah dusun untuk kebun, tanah peladangan untuk ladang padi, rimba larangan, rimba simpanan, dan kepung sialang. Semuanya dikelola adat demi kelangsungan hidup anak kemenakan dan alam yang melingkupinya. Di Rantau Baru dulunya situ ada namanya Sialang. Sialang itu tempat kayu besar, tempat lebah besarang. Itu yang dinamakan Sialang. Rantau Baru adalah satu dari 29 pebatinan Petalangan. Mereka tinggal di tepi Sungai Kampar. Wilayahnya berupa rawa, hutan, danau, dan sungai-sungai kecil. Lingkungan ekologis ini membentuk kebudayaan yang erat dengan alam. Alam tidak hanya menjadi ruang hidup, tetapi juga sumber bagi pengetahuan dan teknologi tradisional, tradisi, dan adat istiadat. Aktivitas ekonomi tradisional di Rantau Baru antara lain mencari ikan di Sungai Kampar, menjualnya dalam keadaan segar, atau mengolahnya menjadi ikan salai dan ikan asin. Selain itu, mereka juga dikenal sebagai penghasil madu sialang. Rantau Baru merupakan salah satu pebatinan Petalangan yang masih memiliki sialang, pohon tempat lebah Apis dorsata bersarang, yang menurut adat Petalangan, sebagaimana anak-anak sungai dan danau, merupakan hak milik perempuan atau anak betino. Sialang itu dulu-dulunya ada di dalam adat itu berketurunan, adat dan berketurunan, pasoko dan papasalinan. Nah, itu di dalam adatnya sialang itu tadi dijatuhkan kepada anak batino. Kalau anak betino dulu pemagino dapat, tapi kalau menguruskan anak jantan. Sialang selalunya adalah pohon tertinggi di antara pepohonan lainnya. Namun selain tinggi, ada ciri-ciri lain yang harus dipenuhi dan diperlakukan khusus untuk menjadikannya sebagai pohon tempat lebah bersarang. Pengetahuan tradisional ini mencerminkan kearifan Petalangan terhadap lingkungan. Pohon sialang yang bisa pohon sialang ini ada banernya. Dan tuanya tuh arahnya ke matahari terbit. Nah, itu dahan tua ini yang paling bagus. Apabila pohonnya ada lubang dalamnya, itu sering dinaiki lomba tuh. Batangnya mulus seperti inilah. Mulus batangnya supaya lebah itu ada apanya kan. Sialang itu mempunyai kategori 3 nama. Pertama, sialang itu masih kecil, berumuran sekitaran 10 atau 15 tahun. Itu sialang dinamakan anak sialang. Kemudian udah mencapai 20 sampai 30, itu bakal sialang. Udah mencapai 80 sampai ratusan tahun,
Kemudian dia telah produksi dan menjadi yang telah diinggapi oleh lebah, itu adalah batang sialang. Sialang juga tidak dapat hidup sendiri. Lebah memerlukan pepohonan lain untuk mengambil nektar. Karenanya, sialang harus hidup dalam sebuah kawasan yang disebut sebagai kepung sialang. Luas kepung sialang diukur sepanjang tali bintik, sekitar 30 meter mengelilingi sialang. Adat melindungi kawasan ini agar tidak diganggu atau ditebangi pepohonannya. Perlakuan khusus pada sialang dan lebah yang bersarang di dahannya merupakan upaya untuk melindungi kelangsungan hidupnya, agar pohon tidak mati dan lebah tidak binasa. Di Rantau Baru, kepung sialang ditetapkan berdasarkan pesukuan, yaitu Kepung Sialang Melayu Tuk Tuo, Kepung Sialang Melayu Tuk Mudo, dan Kepung Sialang Meliling. Di zaman nenek moyang kita itu dulu ada pakai semangkek namanya, yaitu modelnya ada kayu yang panjang 5 meter dan rotan, dan juga ada kayu panjang 1,5 meter lah untuk dinaiki ke atas. Dan juga kalau didengar keterangan nenek-nenek dulu, supaya batang sialang kita itu tidak begitu teraniaya. Di masa lalu, pengambilan madu sialang dilakukan pada malam hari oleh seorang jagan dengan menumbai. Lantunan mantra-mantra yang dinyanyikan berisi puji-pujian pada sialang dan lebah, agar pengambilan madu berjalan lancar dan lebah kembali bersarang. Memanjat itu ada menombai-nombai semacam gaya melagu-lagu lah gitu. Dan juga supaya ada penunggu kayu itu, kata orang tuh, kata nenek tuh, supaya jangan diganggu lah kita yang manjat itu. Kini, menumbai cara lama telah mulai hilang, namun pengambilan madu masih terus berlangsung. Tidak lagi dilakukan pada malam hari, melainkan pagi atau petang hari. Mantra-mantra tidak lagi dilantunkan oleh jagan. Untuk menghindari sengatan lebah, perlengkapan pengaman dikenakan. Namun, meskipun tekniknya berubah, pengetahuan tradisional masih menjadi pedoman dalam memperlakukan sialang dan lebah. Kita pergi dan membawa alat-alat macam seperti sarung tangan itu, sarung tangan, kaos kaki, topeng, dan juga pisau. Dan sarung tangan tuh supaya sengat lebah tuh jangan lengket tembus ke kulit kita. Dan juga gitu juga topeng supaya jangan kena bagian muka, bagian badan lah gitu. Dan juga kami naik ke pokok sialang tuh kadang-kadang ada berkisar di jam 9 sampai jam 11. Kalau sore jam 1 sampai ada juga sampai jam 5 tuh tengok-tengok madu. Banyak dia tengok-tengok sarang lebah di atas lah. Kalau banyak dia tuh lah agak mepet waktu. Dan juga dapat kadang-kadang pergi tuh kalau banyak di pokok sialang tuh ada kadang-kadang mencapai kami dapat 3 gelen atau 3 jeregen kan. Sialang kini semakin langka, ditinggalkan lebah atau ditumbangkan karena alih fungsi hutan. Tidak ingin meratapi yang telah hilang, masyarakat Petalangan berupaya untuk mempertahankan dan menjaga yang tertinggal. Kalau mengharapkan kami, mana kayu-kayu yang ada sekarang tuh
ya pada masyarakat minta mohon jangan ditembang lagi kan, supaya madu itu nak berkembang biak kan gitu, supaya enak kita besok kan yang akan datang untuk anak cucu kita juga kan. Supaya madu di Rantau Baru ini selalu betah. Memang semua madu lebah itu tidak sepanjang masa gitu. Ada tahun-tahun tertentu dia tidak datang ke Rantau Baru ini. Dalam hal itu kita jaga kelestariannya. Jangan sampai ada penumbangan di batang sialang kita, supaya keberlangsung itu sampai ke anak cucu kita nanti. Nah, jadi ditengok cara keadaan kini, Iko kami memang memperbarui revisi adat balik, semua datuk ke pucuk pimpinan adat besok Datuk Sati, Iko memang dilestarikan balik. Kalau ditengok kini, tak jauh berkurangnya masalah sialang. Untuk aturan sialang itu rencana untuk nak dibikin aturan tertentu seperti apa ke depannya supaya jangan terjadi kesalahpahaman anak kemenakan untuk ke depannya. Yang pertama, kalau di seputaran kebun sialang itu tidak boleh menumbang bagi yang jelasnya khusus kayu sialang yaitu rengas, cibeda air. Kedepannya marilah sama-sama kita menjaga kelestarian sialang kita rawat baik-baik sialang itu supaya lebah-lebah yang tidak mau bersarang itu supaya mau bersarang lagi di habitat sialang kita. Bagi masyarakat Petalangan, sialang dan kepung sialang tidak hanya menjadi sumber kehidupan, melainkan juga bagian dari sejarah kehidupan dan identitas mereka. Kepung sialang tidak hanya menjadi pelindung bagi sialang dan lebah semata-mata, tetapi juga bumi tempat adat istiadat dan tradisi Petalangan berakar. Sialang itu Pohon lebah, sarang lebah. Untuk lebah bersarang.